Assalamualaikum dok, saya mau bertanya, saya kan terkena DB, demam berdarah kali ya maksudnya ya, dan sudah saya periksakan ke puskesmas terdekat dan saya diberi dua obat yaitu prednison dan dexamethasone, tapi tak ada kemajuan dalam penyembuhan saya. Apakah obat itu sudah benar? Mohon infonya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebenarnya agak dilematis menjawabnya ya karena saya tidak melakukan pemeriksaan fisik ya dan tidak mewawancara dengan lengkap terkait kondisi saat itu pada saat ke eh, puskesmas gitu ya. Jadi jawabannya bisa saja benar, bisa saja tidak. Tapi kalau kita bicara dalam konteks diagnosa demam berdarah, pemberian kortikosteroid ya seperti dexamethasone maupun prednison itu sebenarnya dari penelitian ditemukan tidak bermanfaat ya untuk demam berdarah. Cuman bisa dibenarkan penggunaan kortikosteroid kalau pasien demam berdarahnya ini mengalami shock yang berat. Shock itu demam berdarah yang berat ya, dan biasanya di rumah sakit. Jadi ketika tensinya ngedrop ya, susah naik ya, shocknya refraktif, baru kita pertimbangkan untuk pemberian steroid. Itu pun menggunakan steroid yang lewat infusan, bukan dexamethasone atau prednison. Jadi saya nggak tahu nih pada saat didiagnosa demam berdarah, adakah kondisi lain dari tubuh si penderita yang bisa ada indikasi untuk diberikan steroid gitu ya. Jadi itu komentar saya ya, saya tidak bisa bilang ini benar atau salah ya karena saya tidak memeriksa kondisi pasien saat itu. Tapi kalau nanyanya prednison sama dexamethasone tuh obat demam berdarah nggak, itu tidak jawabannya gitu ya. Secara umum infeksi virus hampir tidak pernah kita berikan steroid kecuali ada reaksi radang yang sangat berat sehingga bisa mengancam nyawa pasiennya contohnya, atau memperberat atau memperlama kondisi penyakitnya. Contoh pada saat COVID gitu ya. COVID itu tidak diberikan steroid di awal. Kita hanya berikan steroid misalnya seperti dexamethasone pada saat pasiennya mengalami COVID yang derajatnya berat, yang sampai ada keterlibatan paru dan sampai membutuhkan perawatan di rumah sakit. Baru kita berikan dexamethasone, bukan untuk menyembuhkan COVID-nya, ya, tapi untuk mencegah terjadinya kerusakan di paru-paru yang sedemikian hebat akibat peradangan yang terlalu over, atau waktu itu istilahnya kan badai sitokin. Karena steroid itu justru kan dia menekan sistem imun, ya, dia menurunkan respon imun kita. Nah, sekarang kalau kita lagi kena virus biasa-biasa aja, respon imun kita sebenarnya udah pas-pas aja gitu ya, nggak yang sampai menyebabkan kerusakan organ. Tapi imun kita malah diturunin pakai steroid, nah nanti takutnya malah virusnya ini hilangnya tambah lama. Logika gampangnya begitu. Jadi kalau untuk demam berdarah dalam protokol, kalau demam berdarah yang standar-standar aja sih tidak ada ya disarankan pakai steroid. Jadi saya nggak tahu kenapa diberikan obat-obat tersebut ya. Ini tapi dibilang komentarnya tidak ada kemajuan ya, boleh deh tanya lagi ke dokternya gitu ya. Ini gimana ya, benar nggak diagnosis demam berdarahnya, atau saya ada sesuatu yang lain sehingga perlu diberikan steroid, tapi ternyata dikasih steroid pun masih nggak ngefek juga. Jadi sebenarnya saya sakit apa, boleh loh ya kembali lagi kontrol atau second opinion misalnya ke tempat lain. Semoga cepat sembuh. Istri saya setelah 2 minggu minum obat TB yang merah ternyata ketahuan hamil ya. Oh, selamat nih ya, mudah-mudahan kehamilannya lancar ya. Tapi setelah jalan 1 bulan malah mual muntah parah sampai harus rawat inap, dan ternyata bukan hanya hiperemesis gravidarum, jadi itu muntah-muntah berlebihan ya pada hamil awal gitu ya. Tapi ternyata ada peningkatan fungsi hati juga. Jadi kalau diperiksa lab SPT SGPT mungkin meningkat sehingga harus stop obat TB-nya dari puskesmas. Dan setelah pulang fungsi hatinya sudah mulai membaik lagi, tapi mulai pengobatan dari rumah sakit. Nah ini pasti karena pengobatan TB-nya udah nggak boleh pakai yang tablet merah lagi. Jadi secara prinsip begini ya, kalau obat TBC secara keamanan untuk janin ya, untuk bayi gitu ya, dan menyusui itu aman-aman saja. Obat-obat yang standar diberikan dari puskesmas, yang tablet yang merah gitu ya, maupun yang fase lanjutan itu semua aman untuk bayi dan janin. Jadi nggak usah khawatir buat yang misalnya lagi sakit TBC tiba-tiba hamil, jangan malah obatnya nggak diminum. Selama tidak terjadi efek samping yang gimana-gimana, lanjutkan aja obatnya, itu poin pertama. Nomor 2 adalah kalau terjadi kayak begitu, ya ini disebut dengan drug induced liver injury. Kemungkinan ya. Jadi dicurigai ada gangguan fungsi hati akibat pasiennya terlalu sensitif sama obat TBC. Karena tidak semua obat TBC yang dikonsumsi itu menimbulkan gangguan fungsi hati. Kebanyakan sih enggak aja, ya aman-aman aja. Jadi tapi kalau andai kata terjadi, betul harus di stop, dan biasanya pasien tidak boleh lagi mengkonsumsi obat yang namanya pirazinamid karena itu memang sangat sensitif ke liver kalau yang sudah pernah alergi kayak begini.
Jadi biasanya nanti obatnya akan ada regimen baru, ya kombinasi baru, karena prinsip pengobatan TBC itu harus kombinasi obat. Tapi memang rata-rata obat TBC punya efek samping ke saluran cerna yang cukup signifikan, ya. Nggak usah pakai hamil deh, ini orang yang lagi nggak hamil aja dikasih obat TBC bisa aja tuh mual, nyeri perut, diare, segala macem ya, begah-begah, intinya kayak orang sakit mah. Nah ini saya rasa karena masih hamil muda nih dan ada kondisi hiperemesis gravidarum, jadi efek samping ke saluran cerna yang diakibatkan obat TBC-nya itu jadi jauh signifikan. Ya, biasanya kalau misalnya kayak begini, ya mau nggak mau obat TBC-nya kalau di saya ya, gitu ya, mungkin obat TBC sementara di stop dulu, ya diatasi dulu mual muntahnya, gitu ya. Baru setelah itu diperkenalkan satu persatu, ya. Tapi ini pun tanda kutip seninya banyak ya. Bisa juga diperkenalkan satu-satunya mulai dari dosis kecil dulu, ya, atau langsung masuk dosis full, tapi yang kombinasi itu jadi pecah, satu obat dulu, terus nanti masuk obat kedua. Terlalu banyak artnya. Intinya gimana caranya supaya pada akhirnya si ibu hamil ini ya yang tanda kutip masih sakit TBC tetap bisa mengkonsumsi obat TBC-nya sehingga jangan sampai justru sakit TBC-nya bikin masalah pada kehamilannya ya, karena tetap harus dilanjutkan gitu ya. Dia konsultasi aja ya sampai nanti dapat panduan pengobatan yang paling pas buat istrinya, dan biasanya ini memang ya perlu perjuangan karena pasti akan bolak-balik rumah sakit. Nggak apa-apa, dan memang kalau sudah kondisi seperti ini udah jarang ya cuman bisa ditangani di puskesmas atau gimana, biasanya memang harus di rumah sakit dengan spesialis. Semoga pengobatannya bisa lancar, muntah-muntahnya segera berlalu, apalagi kalau misalnya kehamilannya sudah masuk ke trimester kedua kan biasanya mual-mualnya udah berkurang tuh ya, mual muntahnya, sehingga bisa mentoleransi obat TBC-nya dan kehamilannya pun lancar. Down dan trauma pertama kali 2019, HBsAg reaktif kebetulan saat hamil. Awalnya dia pikir hepatitis itu hal yang biasa, ternyata pada saat dijelaskan kalau hepatitis B ini beda, merasa ada diskriminasi dari nakesnya, membuat sedih, nangis terus sampai takut untuk berobat. Oke, ini sebenarnya tidak ada pertanyaan di sini dan saya turut prihatin kalau memang itu yang dirasakan oleh yang bertanya ini ya. Sakit apapun sebagai nakes tidak boleh ada komentar-komentar atau kesan yang mendiskriminasi gitu ya. Gitu. Termasuk hepatitis B ya, saya nggak ngerti ya alasannya apa ya, tapi hepatitis B itu kan memang penularannya bisa mirip kayak HIV gitu ya, dari cairan tubuh ya, bisa dari kontak seksual atau misalnya dari penggunaan jarum suntik yang bergonta-ganti, jadi biasanya sering dilakukan pada pengguna narkoba suntik contohnya, atau kecelakaan dalam arti kata paling sering itu tenaga medis ya tertusuk jarum yang sudah digunakan ke pasien yang hepatitis B positif, atau apes harus melakukan transfusi darah, ternyata darah yang dimasukkan itu meskipun sudah disaring dari PMI masih kelolosan ada virus hepatitis B-nya, biasanya melalui jalur-jalur seperti itu. Paling sering sih memang melalui hubungan seksual atau tadi ya penggunaan jarum yang berganti-ganti. Nah, cuman tidak semua ya ini menandakan orang yang kena hepatitis B itu tanda kutip ya, ini tanda kutip bener-bener nih ya, pasti adalah orang yang nakal. Enggak gitu ya. Justru kebanyakan penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dari hubungan seksual ini banyak juga yang tanda kutip sekali lagi ya korban gitu ya. Jadi mungkin pasangannya yang punya virus gitu ya menularkan ke si istrinya, atau istrinya yang duluan udah kena dari sebelum menikah terus menularkan ke suaminya sebagai pasangan. Jadi bisa saja tertular itu karena korban. Apapun itu ya, apakah memang dulunya nih pasien pola hidupnya, gaya hidupnya nggak baik, atau memang dia hanya sebagai korban, tetaplah yang namanya sebagai nakes mestinya yang ngurusin aja penyakitnya gitu ya, nggak usah mendiskriminasi atau gimana ya. Nanti ya takutnya begini ya, malah pasiennya jadi takut berobat, jadi tidak berobat rutin, nanti virus hepatitis B-nya malah menimbulkan komplikasi gitu ya. Dan ini saya juga perlu komentari karena ini kan tahunya pada saat hamil, saya nggak ngerti apakah dilakukan pencegahan penularan hepatitis B terhadap bayinya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada upaya pencegahan tertentu, apalagi nih hamilnya hamil lahiran normal gitu ya, dan nggak tahu divaksin apa enggak bayinya pada saat lahir, coba periksakan anaknya ya, amit-amit sih jangan sampai ternyata ketularan dari proses melahirkan pada waktu itu gitu ya.
Ya, semangat terus, lanjutkan berobatnya, diperiksa lagi fungsi hatinya, mudah-mudahan sih virus hepatitis B-nya masih santai-santai aja ya, masih dorman, sehingga ya asumsinya kan ini dia belum berobat nih ya, jadi mudah-mudahan belum sampai menimbulkan gangguan fungsi hati. Salam sehat, salam waras. Maaf dok, saya merawat dengan TB, tapi pasien mengalami bengkak pada bagian kaki sampai paha. Apa itu juga efek obat? Eh, Jujur selama saya meresepkan obat TBC ke mungkin udah hitungannya ratusan pasien ya, bukan puluhan lagi ya, karena TBC banyak. Itu belum pernah sih saya dapat yang mengalami atau didiagnosa efek sampingnya itu bengkak di kaki. Saya sempat coba setting-setting ya di laporan-laporan kasus, bisa saja sih memang dari misalnya efek samping rifampicin, tapi itu termasuk efek samping yang sangat jarang ya, very rare gitu ya, dan dianjurkan tuh jangan langsung stigma ini pasti karena obatnya. Apalagi ini bengkak di kaki sampai paha. Banyak itu ya bengkaknya ya. Saya nggak tahu ini bengkaknya hanya di satu sisi saja, di kanan atau di kiri saja, atau dua-dua tungkai gitu ya. Tapi kalau sampai mengalami bengkaknya semua di satu sisi saja, jadi hanya satu kaki yang bengkak, itu masih banyak diagnosa bandingnya ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan lain menjadi penyebab bengkaknya, bukan hanya efek samping obat. Contoh yang kepikiran di kepala saya nih yang resiko berbahaya itu adalah DVT ya, deep vein thrombosis. Hati-hati ya kalau deep vein thrombosis itu bengkak, nyeri, dan bisa resiko terjadinya emboli paru. Nah, emboli paru ini bisa mengancam nyawa karena bekuan darah yang menyumbat di pembuluh darah di paha atau di betisnya itu bisa lepas masuk ke aliran darah lalu nyumbat di pembuluh darah paru-paru, menimbulkan kematian atau kerusakan pada area paru yang tidak dapat aliran darah tersebut ya. Jadi bisa berbahaya. Jadi jangan langsung stigma obatnya, periksain aja ke rumah sakit gitu ya, supaya nanti mungkin di USG pembuluh darah kakinya ya, atau jangan-jangan ini ada penyakit apa nih, infeksi, atau apakah ada masalah ginjal, apakah ada masalah jantung ya. Bengkak di kaki kan macam-macam gitu ya, atau memang ini pasien TBC-nya sangat-sangat kurang gizi sehingga kadar protein albuminnya sangat rendah sehingga gampang terjadi edema atau bengkak. Masih sangat banyak sekali kemungkinannya ya. Jadi sangat jarang kita dapatkan, saya malahan nggak pernah gitu ya, bukan sangat jarang lagi, saya nggak pernah dapat pasien TBC saya obatin terus efek sampingnya bengkak di kaki. Jadi harap diperiksain aja ya, mudah-mudahan bisa ketahuan penyebabnya apa sehingga bisa ditanggulangi. Dok izin bertanya, apakah obat valsartan aman untuk digunakan setiap hari untuk orang darah tinggi? Memang obat-obat hipertensi, bukan cuma valsartan ya, itu memang untuk penggunaan jangka panjang ya, untuk obat-obat kronik itu dalam arti kata penggunaannya sangat panjang, bahkan bisa seumur hidup. Tapi kalau terkait obat kan biasanya kan orang selalu khawatirnya ginjal gitu ya. Jadi untuk valsartan sendiri dia itu kan termasuk golongan angiotensin reseptor blocker ya. Penelitian obat-obat golongan ARB dan juga ACE inhibitor terkait ke ginjal ya, ini kalau bacanya mesti agak hati-hati ya. Di satu sisi untuk orang-orang yang diabetes ada kebocoran protein di ginjal, kemudian untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik yang kebetulan juga ada hipertensi, justru obat-obat dari golongan ini termasuk golongan obat yang terpilih untuk mengobati hipertensi pada penyakit-penyakit tersebut. Karena obat golongan ARB kayak valsartan, dia punya efek anti protein uri. Jadi dia mencegah terjadinya kebocoran protein di ginjal, entah itu karena diabetes, entah itu karena hipertensi. Tapi karena cara kerjanya yang unik, dia bikin ini ya, vasokonstriksi ya di pembuluh darah ya, vasokonstriksi itu apa bahasanya ya? Ya intinya dia mempengaruhi pembuluh darah di dekat ginjal juga, istilahnya gitu ya gampangnya. Tetap ada resiko bisa kalium darah menjadi meningkat. Atau pada beberapa pasien yang sensitif justru angka kreatininnya itu jadi agak meningkat. Nah makanya kalau pada pasien-pasien yang digunakan obat-obat seperti ini, nggak usah langsung takut banget kena ginjal atau gimana, enggak gitu ya. Cuman ya pantau aja. Kalau misalnya terjadi peningkatan kalium tanpa ada sebab yang lain dan kaliumnya ini susah banget turun gitu ya, atau misalnya kreatininnya cenderung naik terus ya setelah diberikan obat ini, padahal tidak ada penyebab lain ya, tidak ada batu ginjal, tidak ada infeksi saluran kemih, tensinya juga sebenarnya udah bagus-bagus aja, tidak ada gula darah tinggi, kolesterolnya bagus gitu ya, tidak kegemukan, tidak merokok. Misalnya faktor-faktor yang lain yang untuk mengganggu ginjal sudah disingkirkan, kemungkinan penyebab yang lain ya baru kita pertimbangkan, oh mungkin memang pasien ini sensitif ya, sebaiknya valsartannya diganti dengan yang lain. Tapi selama
Kalau diperiksa fungsi ginjalnya dan kaliumnya masih bagus-bagus aja, ya misalnya kita periksa 6 bulan sampai setahun sekali, aman-aman aja, tensinya juga terkontrol dengan baik, percayalah, justru valsartan ini malah melindungi ginjalnya dari kebocoran protein. Oke, sekian dulu untuk kecewa kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat ya bagi teman yang bertanya ya. Salam sehat, salam waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.